Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khalifatur Rahman Saleh dari kelompok 1 Latsar Angkatan 44 2022. Kali ini saya bersama narasumber saya, yaitu Mas Alif, sebagai peternak ayam di sini, di kampung ini, akan membedah konsep bela negara. Selamat sore Mas Alif. Sore Bapak. Ya. Saya ingin bertanya nih sama Mas Alif tentang konsep bela negara. Apa sih bela negara menurut Mas Alif? Bela negara itu menurut saya sikap, tekad, dan perilaku warga negara yang seperti saya ini untuk menunjukkan kecintaannya kepada negara, Bapak, ya gitu. Baik. Untuk selanjutnya, konsep bela negara menurut Mas Alif dan menurut profesi Mas Alifnya itu seperti apa sebagai peternak ayam di sini? Nah iya, kan saya kan jadi peternak kan di sini kan ya, peternak ayam. Ya saya mengimplementasikan bela negara seperti kayak cinta pada pekerjaan saya gitu, sehingga gimana pekerjaan saya dapat bermanfaat bagi sama manusia gitu. Baik. Kemudian yang terakhir nih Mas Alif, harapan apa yang bisa Mas Alif sampaikan mungkin karena muda zaman sekarang? Silakan. Ya, harapan saya untuk ke semua anak muda yang ada di Indonesia, janganlah putus asa, cintai apa yang sudah menjadi profesimu. Ya, semoga kedepannya dapat menjiwai NKRI lebih baik. Ya, NKRI harga mati. Ya, begitu. Terima kasih Mas Alif untuk kesempatannya. Ya, Mungkin kita bisa bertemu lagi di lain waktu Mas Alif. ya, terima kasih. Terima kasih. Baik, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angkatan 44 Latsar CPNS dari kelompok 3 absen 22 Muhammad Fahmi Hidayatullah, ingin melakukan podcast dengan Bapak Rama dari UPT saya, yaitu Rutan Kelas 2 Sepang. Bapak Rama, apakah itu bela negara tentang masalah sendiri? Menurut saya bela negara adalah suatu jiwa kecintaan kita terhadap NKRI yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 untuk keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Ya, dan selanjutnya Pak, mohon izin, apakah implementasi bela negara yang telah dilakukan Bapak Rama yang berprofesi sebagai penjaga tahanan di Rutan Kelas 2B Sepang ini? Untuk implementasi, dari dulu saya telah menerapkan tepat waktu dalam bekerja. Jadi hampir tidak pernah saya terlambat untuk masuk dinas dan mematuhi peraturan yang ada di Rutan Sepang serta berpakaian dengan rapi seperti ini. Itu aja sih. Berarti Bapak Rama ini orangnya yang sangat disiplin. Yang ketiga, Bapak Rama, harapan apa yang akan disampaikan Bapak kepada anak muda sekarang atau untuk junior-junior Bapak Rama selanjutnya? Harapan saya untuk adik-adik didik saya lebih tingkatkan lagi kedisiplinan, terutama dalam kedisiplinan waktu, yang mana kita digaji oleh pemerintah untuk bekerja dengan maksimal, yang mana kita harus bekerja sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ya, sekian dari penjelasan dari Bapak Rama. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Haris Sapianto, peserta pelatihan dasar CPNS tahun anggaran 2022 dari angkatan 44 nomor absen 23 kelompok 3. Di sini saya akan menginterview salah satu tokoh agama di Kabupaten Sampang. Persilakan Bapak memperkenalkan diri.
Ya, nama saya Agung Cahyana. Saya adalah salah satu tokoh agama yang ada di Kabupaten Sampang. Baik Bapak, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai wawasan kebangsaan dan mengenai bela negara. Yang pertama, apa sih makna bela negara serta wawasan kebangsaan menurut Bapak sendiri? Ya, wawasan kebangsaan adalah cara pandang kita sebagai bangsa Indonesia dalam rangka mengelola negara dan bangsa yang dilandasi oleh nilai-nilai dasar negara dan ideologi negara. Sedangkan bela negara adalah cara atau perilaku terhadap kita untuk selalu siap siaga di dalam membela dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dari berbagai ancaman. Ya, baik Bapak. Pertanyaan selanjutnya, apa sih pengamalan yang telah Bapak lakukan sebagai tokoh agama dalam melaksanakan atau mengimplementasikan nilai bela negara itu sendiri? Ya, kita sebagai tokoh agama, saya selalu belajar dan mengajar kepada para santri dan terus menanamkan nilai-nilai keagamaan yang juga tercermin pada nilai Pancasila serta nilai-nilai dasar bela negara. Selain itu, saya juga sering menjadi salah satu sebagai penasehat kepada satu sama lain atau kepada umat agar kita selalu menjaga sikap dan perilaku terhadap sesama, bisa membedakan mana yang baik dan benar, serta menjaga kerukunan dan saling toleransi antara umat beragama serta sesama umat manusia. Baik Bapak, begitu. Selanjutnya tentang generasi muda pada saat ini, bagaimana pandangan Bapak melihat generasi muda yang ada pada zaman sekarang tentang pengamalan atau pengimplementasian nilai bela negara? Apakah sudah pantas atau masih terdapat kekurangan? Ya, menurut perspektif saya ya, banyak anak muda sekarang terpengaruh daripada dengan adanya handphone atau HP, maka generasi muda sekarang sangat kurang atau bahkan sangat tidak tahu tentang apa itu bela negara yang ada di Kesatuan Negara Republik Indonesia, sehingga para generasi muda pada saat ini butuh dibimbing atau disosialisasikan bagaimana apa itu bela negara serta wawasan kebangsaan kita. Untuk itu bagaimana sih cara atau rekomendasi yang Bapak ingin lakukan kepada generasi penerus bangsa agar mereka bisa mengamalkan nilai-nilai bela negara tersebut dalam kehidupan bernegara? Ya, kita perlu menanamkan dari sejak dini. Jadi di tempat saya mengajar terdapat pengajaran yang dapat membentuk karakter bela negara pada diri seseorang anak, antara lain selalu mengajarkan sikap disiplin seperti masuk tepat waktu, berpakaian rapi, menyanyikan lagu kemerdekaan Indonesia Raya sebelum memulai kegiatan belajar. Juga terdapat kegiatan pramuka yang di dalamnya terdapat peraturan baris berbaris, yang juga melatih kegiatan kita dalam kesiapsiagaan di dalam bela negara. Baik Bapak, Terima kasih. Berarti nilai-nilai bela negara itu sangatlah penting untuk kita tanamkan sejak dini kepada generasi muda tentunya, agar kita dapat memiliki pemahaman yang lebih serta dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Serta selain itu, makna yang begitu luas dari bela negara serta wawasan kebangsaan dapat membimbing hidup kita di dalam bernegara tentunya. Sekian dari saya Bapak. Mohon maaf mengganggu waktunya dan terima kasih. Sekian interview singkat ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas. Selamat siang. Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Muhammad Sandi Wijaya, peserta Latsar CPNS Gelombang 2, Angkatan 44 dari kelompok 3. Jadi saya akan menanyakan beberapa hal tentang wawasan kebangsaan dan bela negara kepada Bapak.
Sebelum dimulai, silakan memperkenalkan diri dulu Pak. Memperkenalkan diri saya, nama saya Nusantara Aji, umur 26 tahun. Saya pendidikan terakhir saya diploma 3. Sekarang saya bekerja sebagai karyawan swasta. Baik, terima kasih. Saya mulai dengan memberi penjelasan singkat kepada Bapak mengenai wawasan kebangsaan. Jadi, wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apakah sebelumnya Bapak pernah mendengar terkait dengan wawasan kebangsaan? Oh, pernah Mas. Menurut Bapak, wawasan kebangsaan itu penting apa tidak? Penting Mas. Boleh dijelaskan alasannya? Kalau menurut saya wawasan kebangsaan itu dapat memperkuat keutuhan bangsa, dan itu juga berdaya saing yang sangat tinggi. Bela negara. Apakah sebelumnya Bapak pernah mendengar tentang bela negara? Oh, pernah. Menurut Bapak bagaimana terkait dengan upaya bela negara? Kalau upaya untuk bela negara itu contohnya banyak Mas. Kayak seperti kita itu mencintai produk dalam negeri, terus kita beli baju ataupun makanan itu juga makanan-makanan yang lokal. Terus seperti kayak itu juga termasuk dalam upaya menjaga keutuhan bangsa dan negara juga. Itu termasuk dari bagian bela negara. Tuh. Selanjutnya tentang meminimalisir ancaman gangguan, hambatan, dan tantangan di tengah maraknya isu-isu kontemporer yang sangat cepat sekali menyebar. Bagaimana upaya nyata Bapak untuk meminimalisir hal tersebut? Jadi dengan tidak mudah percaya pada satu berita aja, kita harus membaca berita-berita yang lain. Kita harus berita-berita itu harus kita pilah satu sama lain agar kita itu tahu, oh jadi kayak gini tuh peristiwanya. Selanjutnya, apa harapan Bapak terkait dengan wawasan kebangsaan dan bela negara pada masyarakat dan pemerintah untuk penurunan isu-isu di Indonesia? Semoga itu untuk kedepannya pemahaman wawasan kebangsaan itu dapat meningkat, terus agar isu-isu yang di sana, yang di luar sana itu agar kita tuh bisa meminimalisir. Kemudian program WBK atau WBBM itu pada instansi, khususnya instansi di pemerintahan, itu memiliki tujuan yang utama, yaitu mencegah KKN dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Baik, sekian wawancara dari saya. Terima kasih banyak atas kesediaannya. Semoga Bapak sehat selalu. Terima kasih.